Yang kedua, saudara sekalian, yang perlu kemudian kita sama-sama perbanyak di bulan suci Ramadan selain Al-Quran, ya. Dan tadi ya, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, semua jadi mulia dengan Quran, ya. Bulan mulia, bulan Ramadan jadi bulan termulia di antara semua bulan karena diturunkan Al-Quran. Mekah dan Madinah menjadi dua kota termulia, dan bahkan jin tidak boleh masuk, syaitan tidak akan masuk, dajjal tidak akan masuk, semuanya dibenteng dengan malaikat-malaikat. Dua kota Mekah dan Madinah, kota yang paling mulia di seluruh penghuni bumi, karena hanya di dua kota itu turun Al-Quran. Al-Quran nggak turun di Syam, Al-Quran nggak turun di Baghdad, Al-Quran nggak turun di Palestina, hanya di dua kota itu, Mekah dan Madinah. Kemudian Nabi termulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi Nabi yang paling mulia karena apa? Al-Quran. Kemudian Rasulullah selain menjadi Nabi termulia karena Al-Quran, juga mengatakan khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang termulia selain para Nabi dan Rasul adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Coba bisa bayangkan. Semuanya jadi mulia gara-gara Al-Quran, ya. Tetapi ciri-ciri ahlul Quran, perhatikan, ciri-ciri orang yang rajin baca Quran itu dapat dilihat pada poin yang kedua. Dan inilah keutamaan bulan Ramadan. Apa itu, Ustaz? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ashrafu ummati," semulia-mulia umatku, hamalatul Quran, adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Hamalah. Lalu kemudian Rasulullah SAW katakan, wa qawwabul lail, dan orang-orang yang rajin bangun, menghidupkan malamnya. Maka amalan kedua yang harus diperbanyak pada bulan suci Ramadan, dan ini menjadi bukti kalau Anda rajin baca Quran, Anda akan mudah bangun tahajud. Ya, kalau kemudian ketika melihat apapun, Anda teringat ayat Quran, melihat pantai, Anda teringat ayat Quran, Anda ingin ngaji, lihat gunung, Anda ingin ngaji, lihat jalanan, Anda ingin ngaji, lihat orang miskin, Anda ingin ngaji, yang terdetik dalam hati Anda ngaji, Quran. Ya berbeda orang ya, yang kemudian lihat apa-apa nyanyi, lihat apa-apa nyanyi, itu berarti yang terdetik dalam hatinya ya nyanyi gitu. Makanya kata Ibnu Taimiyah, ya, tidak akan bersatu pecinta musik dengan pecinta Al-Quran. Ya. Tidak akan bersatu dia dalam satu jiwa, dalam satu diri. Kalau dia terlalu suka dengar musik, dia akan susah untuk meluangkan waktunya baca Quran. Kalau dia kemudian terlalu suka dengan Quran, dia akan tidak suka dengan musik, iya, atau dia tidak akan gampang menghafalkannya. Jadi orang-orang berbeda. Ada yang lihat gunung tiba-tiba nyanyi gitu. Ada yang lihat Quran, lihat gunung tiba-tiba ngaji gitu. Jadi beda gitu. Ada yang lihat pantai tiba-tiba ngaji. Ada yang lihat pantai tiba-tiba nyanyi gitu. Ada gitu. Dan itu tergantung pada ya kebiasaan masing-masing gitu. Ya. Jadi kita berharap ya semuanya lihat apa-apa ngaji gitu. Ngaji karena udah cinta. Nah, tapi gampang banget, di antara hal yang gampang sekali untuk kemudian menjadikan kita mengetahui apakah kita sudah termasuk pecinta Al-Quran atau tidak, gampang. Caranya lihat apakah kita sudah gampang bangun tahajud atau tidak. Ya. Kalau bangun subuh aja susah, gimana bangun tahajud, ya kan gitu. Ya. Jadi ya dicoba dipaksa gitu untuk bisa bangun. Banyak yang ketawa nih. Ya, bangun subuh aja susah, bangun tahajudnya. Jadi kalau orang sudah biasa bangun tahajud, insya Allah subuhnya gampang. Ya. Tahajud itu menjadi sholat yang terberat, teman-teman. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, sholat terberat bagi orang munafik dua. Sholatul Isya dan sholatul Al-Fajr. Sholat Isya dan sholat subuh. Dua-duanya wajib kan? Nah, berkata para ulama, sholat yang lebih berat dari sholat Isya dan sholat subuh itu sholat tahajud, karena dia cuma sunnah dan dia berantara dua yang terberat. Isya sudah berat, orang munafik kan berat sholat Isyanya, kata Rasulullah. Lalu berat lagi sholat subuhnya. Maka yang paling berat bagi orang munafik ya tahajud, karena di antara Isya dan subuh ya tahajud. Maka orang-orang yang ahli tahajud itu, masya Allah, ya. Mudah-mudahan teman-teman komunitas tahajud beranda ini ya istiqamah tahajudnya, karena tadi kata Rasulullah SAW, sebaik-baik umatku adalah hamalatul Quran, penghafal Al-Quran, dan orang-orang yang selalu mendirikan sholat malam, tahajud. Nah, bukti lagi, contoh lagi ayat Quran yang menjadikan kita harus yakin bahwa Anda rajin bangun tahajud, Anda akan dijadikan pecinta Al-Quran. Jadi kalau orang yang sudah cinta Quran itu gampang dia bangun malam. Bukti lagi contoh, karena dua surah di dalam Al-Quran
menceritakan tentang Allah membangunkan Rasulullah tahajud. Jadi kalau Allah sudah kasih bangun Rasulullah tahajud, berarti ada yang mulia di situ. Ada Al-Muddathir dan ada Al-Muzammil. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Hai Muhammad yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam meskipun sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila, setengah malam saja atau kurangi kalau kamu nggak bisa. Au zid alaihi, atau tambahkan salat malammu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Kemudian, ya, ketika kemudian kita disuruh membaca Al-Qur'an dengan tartil, saudara sekalian. Ya. Ini adalah bukti bahwa ketika tahajud Anda dianjurkan mengeraskan suara. Rattil. Jadi ketika tahajud jangan diam-diam gitu, nanti ngantuk. Iya. Cara tahajud yang benar adalah Anda sholat ya sendiri di rumah, kemudian Anda atau mungkin bisa ngajak istri, ngajak anak berjamaah, nggak ada masalah. Anda Allahu Akbar, Anda keraskan suara karena memang sunnahnya sholat tahajud itu, sholat malam itu dikeraskan suara kita. Ya, jadi Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Seakan Anda menjadi imam dan percaya di belakang kamu banyak malaikat. Karena malaikat itu bersama orang-orang yang tahajud, Masya Allah. Ya, mereka mencari orang-orang yang tahajud. Dan yang shiftnya malaikat, teman-teman, itu di waktu subuh. Jadi malaikat-malaikat yang sudah mau ganti shift, itu biasanya mau menutup kerjaannya. Jadi kan ada malaikat shift pagi, ada malaikat shift malam, gitu ya. Yang shift malam ini nanti transitnya ganti tuker jamnya mereka malaikat itu di subuh hari. Ini yang cerita Rasulullah. Saya jurusan hadis, teman-teman, ya. Ya, jadi kata Rasulullah mereka bergantian itu di waktu subuh. Jadi ketemunya waktu subuh. Makanya dalam Al-Isra Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, dan pada waktu malam bangunlah kalian tahajud. Ya kan? Coba. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah mengangkatmu pada tempat yang tertinggi. Tahu nggak tempat yang tertinggi? Tempat yang tertinggi itu adalah tempatnya para malaikat-malaikat yang mulia, dan di situ ada Rasulullah. Jadi kalau Anda mau berada di tempat tertinggi bersama Rasulullah dan malaikat-malaikat termulia, di situ. Tapi lihat ayat sebelumnya. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Liduluki syams, pada perputaran siang matahari. Ila ghasaqil lail, dan pada waktu malam. Ya. Wa qur'anal fajr, dan bacalah Al-Qur'an pada waktu subuh atau menjelang subuh. Ini waktu fajar. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh bacaanmu di waktu menjelang subuh itu, yaitu tahajud itu, dan waktu sholat subuh itu, kana mashhuda, sungguh disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi teman-teman, wah dahsyat. Kalau Anda bisa rutin tahajud bareng-bareng, wah ini dahsyat. Ini kalau kita mau bahas tahajud 3 hari 3 malam nih teman-teman. Dalil saya banyak banget tentang tahajud ini. Gak habis-habis ya. Tapi intinya subhanallah, dahsyat sekali kalau masalah tahajud itu. Gak ada. Kita